Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suling Astuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dan bertatap muka kembali meskipun dalam kondisi online. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak pada bab iman kepada hari akhir. Dalam materi iman kepada hari akhir, terdapat beberapa subbab yang akan kita bahas bersama pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, dalil naqli. Yang ketiga, dalil akli. Yang keempat, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Dan yang kelima, tanda-tanda terjadinya hari akhir. Masuk pada subbab materi yang pertama, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta ini dan seisinya akan mengalami kehancuran dan berakhir. Kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan selanjutnya di alam akhirat adalah kehidupan yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya menjadi tempat menguji manusia apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Kemudian, dalil akli. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini, karena dunia ini bersifat fana. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mengalami kematian, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Kemudian, para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat nanti akan mengalami kehilangan cahayanya, yang mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detiknya matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta dan isinya ini, termasuk bumi yang kita tempati akan menjadi gelap gulita. Nah, disinilah alam semesta akan mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Kemudian lanjut ke dalil naqli. Dalam dalil naqli ini terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bahtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, ini terjemahan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.
Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 134 yang berbunyi, Innama tu'aduna la'ati wa ma'at antum bimu'jizin. Kemudian dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu ma fil qubur. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran Surat Toha ayat 15 yang berbunyi, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang kemudian terjemahan dari Quran Surat Al-An'am ayat 134 yaitu sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Kemudian terjemahan Quran Surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dan yang terakhir, terjemahan dari Quran Surat Toha ayat 15, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakannya waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul hasar. Yang keempat, yaumul hisab. Yang kelima, yaumul mizan. Yang keenam, sirat. Dan yang terakhir, yaumul jaza. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan masing-masing dari beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Yang pertama tentang alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di alam kubur ini, jika manusia telah meninggal dunia, maka akan diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia telah meninggal dunia, di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di hari akhir atau di hari akhirat nanti, manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi, seperti sedia kala, meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia selama berabad-abad lamanya. Lalu manusia ini digiring atau diarahkan ke suatu tempat yang disebut dengan yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Terus tahapan yang ketiga yaitu yaumul hasar, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia ini akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena malaikat ini selalu diawasi oleh Allah. Kemudian yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia.
semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh berbicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Kemudian Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi setelah amal tersebut diperhitungkan, kemudian amal tersebut ditimbang, apakah amal baiknya yang lebih berat atau justru sebaliknya. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si manusia tersebut selama hidupnya. Kemudian peristiwa yang keenam yaitu Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat ini sering disebut sebagai jembatan Shirathul Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat Sirat akan sampai ke surga. Namun sebaliknya, bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Dan peristiwa yang terakhir yaitu Yaumul Jaza. Dalam Yaumul Jaza ini dibagi menjadi dua, yaitu surga dan neraka. Yang pertama surga. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gambaran kenikmatan di surga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Hud ayat 108, yang artinya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Kemudian yang kedua, neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Gambaran penderitaan di neraka diterangkan dalam firman Allah Quran Surat Hud ayat 106, yang artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, dan di dalam neraka mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Itulah beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian ada beberapa tanda-tanda terjadinya hari akhir. Tanda-tanda ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sughro atau kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, tanda-tanda terjadinya hari akhir pada kiamat sughro, yaitu hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang yang tidak tahu malu. Yang ketiga, banyak masjid megah tapi memiliki jamaah yang sedikit. Kemudian semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Yang kelima, banyak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, ilmu agama sudah diabaikan. Kemudian korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Kemudian banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Dan yang terakhir, menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Itulah beberapa tanda-tanda terjadinya kiamat sughro atau kiamat kecil. Kemudian ada pula tanda-tanda terjadinya hari akhir atau kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, turunnya Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Dan yang terakhir, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.
dan kita amalkan ilmu yang baik-baik. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.